Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Tuhan, atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Allah Roh Kudus, urapilah kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu, hidup melakukan kehendak Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kami. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah apa yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari, yang harus kita ingat, yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, hanya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidupnya. Orang-orang inilah yang akan masuk pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga di dalam kerajaan-Nya. Ini yang harus kita ingat, saudaraku. Saya ulang sekali lagi, hanya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, merekalah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi sebenarnya kita bisa mengerti ciri dari orang yang akan terhilang. Itu bisa dilihat dari kehidupan setiap orang di dalam sepanjang hari-hari hidupnya. Apakah ia hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak? Begitupun dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi ciri dari orang yang akan diterima, diakui sebagai anak-anak Allah itu adalah orang yang hidup selalu melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena kehidupan seperti inilah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama dengan manusia, Tuhan Yesus selalu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebagai buktinya kita bisa membaca Yohanes 4 ayat 34. Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi selama hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama dengan manusia, Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang lain. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah hidup untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Tuhan Yesus hanya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, sebagaimana Kristus hidup, seperti itulah kita harus hidup. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, artinya kalau kita berkata kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ingat, ada kata wajib. Kalau wajib itu berarti harus dilakukan, saudaraku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan mencapai kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Karena Allah Bapa di sorga itu sempurna, maka anak-anaknya pun harus sempurna. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa untuk mencapai kesempurnaan hidup hanya ada satu cara. Di sepanjang umur hidup kita, kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus.
Inilah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang ditulis di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini merupakan suatu ketentuan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka kehidupan kita akan meleset, saudaraku. Artinya kehidupan kita dapat dipastikan tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Karena kalau kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka di sepanjang hari hidup kita juga tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab orang yang hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, ia selalu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sama seperti Kristus hidup hanya melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita ingat, saudaraku. Kalau kita tidak berjuang untuk satu hal ini sampai di ujung kehidupan kita, maka kita tidak bisa berharap akan diterima di dalam kerajaan sorga. Perhatikan itu. Itulah kenapa di awal sudah saya katakan, kita harus ingat, hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, merekalah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Dan apa yang saya katakan ini tidak berlebihan, saudaraku, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan hal itu. Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan kalimat selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kalau kita tidak berjuang untuk hal ini, kehidupan kekristenan kita meleset, saudaraku, ya, meleset. Kehidupan kita tidak tepat sasaran. Saudaraku, orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu, ia sedang mengejar kekayaan hidup yang bernilai tinggi, ya, kekayaan hidup yang akan dibawa sampai di kekekalan nanti. Jadi kita hidup sebagai orang percaya, kita harus berani mempertaruhkan hidup kita hanya untuk mengejar kekayaan hidup yang bernilai tinggi. Dan kekayaan hidup yang bernilai tinggi itu adalah diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, dipandang sebagai orang-orang yang menang dan diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Ini kekayaan hidup yang harus kita kejar lebih daripada apapun, saudaraku. Oleh karenanya, saat ini kita harus merubah pola pandang kita. Kita harus mulai berpikir bahwa mengejar kerajaan Allah itu lebih dari segala-galanya, lebih daripada apapun yang sedang kita kejar di dunia ini, saudaraku. Ingat, saudaraku, segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini hanya untuk kenikmatan hidup dunia, semuanya itu akan hilang lenyap. Tidak akan kita bawa sampai di kekekalan. Tetapi ketika kita mengejar kerajaan Allah, kita mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Hal itu sama dengan kita sedang mengejar kekayaan hidup yang bernilai tinggi yang akan kita bawa sampai di kekekalan nanti, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita itu hanya satu, kerajaan Allah, dan bukan yang lain. Kenapa saya tekankan akan hal ini? Karena firman Tuhan sudah berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini yang harus kita sadari, supaya kita tidak menyanyiakan singkatnya waktu hidup kita di dunia ini.
Kita harus berjuang supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kita bisa menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga itu. Saya ulang sekali lagi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini yang harus kita sadar, saudaraku. Jadi kita harus melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita saat ini bukanlah kesempatan untuk menikmati hidup ini. Bukan, ya. Bukan kesempatan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau tadi saya katakan kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka di sini kita bisa mengerti sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga itu lebih penting, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Dan ini yang harus kita perjuangkan, bukan yang lain. Sekali lagi saya katakan, bukan yang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar menyadarkan kita, lalu kita mau mengambil keputusan untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Sungguh kami diberkati dengan firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Di singkatnya waktu hidup kami di dunia ini, kami mau berjuang untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.